Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKI Kuitang yang terkasih. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian GKI Kuitang pada Kamis 28 Januari 2021. Renungan kali ini terasa berbeda karena ada dua narasumber yang akan menggali firman Tuhan melalui bacaan kita pada hari ini, Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Namun sebelum kita jauh menggali firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu di dalam Renungan Harian GKI Kuitang kali ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk mendalami firman-Mu dan berikan kuasa Roh Kudus sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada renungan kali ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada hari ini di samping saya Saudara Kevin. Saudara Kevin adalah mahasiswa teologi yang sedang stase di GKI Kuitang, yang akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan kita saat ini. Ya, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan yang
Seringkali kita dengar ini melalui Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8, kerap diidentikan dengan pokok anggur. Bapak Ibu apakah mengetahui pokok anggur itu siapa? Pastinya tentu Bapak Ibu tahu dong, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita seringkali mengandalkan pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, atau malah tidak mengandalkannya. Dalam kehidupan ini kita seringkali memilih untuk tetap tinggal di dalam Yesus, yaitu sang pokok anggur. Namun ada juga sebagian dari kita yang lebih memilih mengandalkan kehebatan diri kita sendiri. Karena kita hebat, kita berkuasa, kita mampu membeli atau melakukan apapun yang mau kita lakukan dalam dunia ini, maka kita seringkali tidak percaya pada Tuhan Yesus. Apalagi diperparah dengan situasi seperti saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih berlangsung di dunia ini. Kita pasti tentu akan jauh sekali dari Tuhan Yesus, sang pokok anggur itu. Kita sebagai ranting, kerap kali kita merasa layu, bahkan hidup kita kering. Namun jangan seperti itu Bapak Ibu, karena kita mau hidup kita itu menjadi ranting yang segar sehingga dapat menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik tentu dapat menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap menjadi ranting yang segar dan mau menghasilkan buah yang baik. Nah, sekarang pertanyaan untuk Pak Agus. Pak, kan di tengah situasi yang seperti saat ini, di tengah pandemi Pak, kan banyak nih orang-orang yang layu dan jauh dari Tuhan Yesus. Nah, untuk tinggal di dalam Yesus itu seperti apa ya Pak? Ya, kita mesti percaya betul bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Lalu kita adalah ranting-rantingnya. Itu iman percaya kita seperti itu. Dan apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, dalam kehidupan kita, situasi yang sulit apapun, kita diajak untuk terus setia berdoa kepada Tuhan. Kita diajak untuk setia membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kita diajak untuk setia melakukan firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Sehingga kita percaya seperti kata Tuhan Yesus, kamu adalah murid-muridku dan kamu akan menghasilkan buah. Wah, ternyata benar sekali ya Pak. Memang hidup manusia itu harus berbuah. Walaupun situasi yang sulit, di tengah badai COVID-19, kita harus bisa tetap berbuah. Dan jangan sampai buah itu menjadi buah yang istilahnya buah yang kecil, namun kita harus menghasilkan buah yang besar di tengah situasi pandemi ini. Nah Pak Agus, kan tadi kita sudah mendengar nyanyian Tinggallah di dalam Yesus. Nah itu maknanya apa ya Pak? Ya, nyanyian ini mengajarkan kita untuk kita semakin setia tinggal di dalam Yesus. Karena dia adalah pokok anggur yang benar. Dan mengajarkan kita untuk tetap tinggal di dalam firman-Nya. Ya, maka hidup kita akan diberkati dengan berlimpah-limpah karunia yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat sesama kita. Dan terlebih lagi di masa-masa pandemi seperti ini, ya kita terpanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, jemaat Tuhan, benar sekali bahwa kita harus tetap menjadi berkat dan kita juga harus menjadi manusia yang mau tinggal di dalam Yesus, sehingga kita juga dapat merasakan kasih Yesus yang senantiasa menyapa kita. Sebelum renungan ini diakhiri, mari kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Pendeta Agus. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Di tengah situasi pandemi yang sulit, kami tetap diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kami adalah ranting-rantingnya. Dan kami harus tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu, supaya kehidupan kami semakin hari semakin dibersihkan, semakin hari semakin
menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat buat sesama kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan tangan-Mu yang penuh kasih. Jadikanlah kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Mereka yang kesulitan, mereka yang menderita, mereka yang menjadi korban bencana, dan sebagainya. Mampukanlah kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pokok Anggur yang benar, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah